tentang kehadiran kerupuk kelenteng di sosial media. Saya penasaran aja, sebetulnya respon orang-orang kayak apa? Beberapa waktu yang lalu, saya sempat kaget juga bahwa kita menerima orderan kerupuk kelenteng itu untuk dikirim ke Gedung Nusantara 2 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan, sahabat dan tentu saja Anda sobat berita jatim.com. Saya Hendro Dilaksono. Dalam beberapa menit ke depan akan menemani Anda dalam obrolan kampung besar dan melanjutkan dialog yang kemarin. Saya kembali ditemani oleh Anton, kawan lama saya. Apa kabar, Bro? Baik, Bro. Kalau saya membahas warna rambut Anda yang masih hitam, kan kesannya juga nggak sopan. Oh, Jadi gitu mending ya. kita langsung ngomong tentang kerupuk saja ya. Monggo. Silakan. Iya. Tadi disebutkan kalau distribusi sebetulnya belum ada strategi khusus karena selama ini juga mengandalkan penjualan di pabrik gitu ya. Iya. Kalau saya ingat di bagian depan itu kan ada tokonya memang ya. Di sisi jadi produksi yang masuk ke dalam, di sisi depan kan ada ruang displaynya memang ya. Man, nggak ada. Ada yang itu yang nenek Anda, ibu Anda waktu itu menerima pembeli di situ. Itu kan kasir. Oh, itu kasir. Iya, kasir kasirnya saja. di situ. Oke. Tapi betul-betul ini nggak ada rencana mau dijual di luar kota gitu, membuat agen gitu? Kalau dijual di luar kota pasti ada. Cuman mengenai agen dan sebagainya kita masih kalkulasi dan masih perhitungan untuk masalah itu. Kira-kira untung ruginya gimana perhitungannya? Jelas kalau kami bisa menjual ke luar kota itu istilahnya brand awareness-nya akan semakin kuat kan. Brand Itu untungnya. ya betul. Kerugiannya kira-kira pada sisi cost. Ya kita memang harus perhitungkan juga dengan cost, tapi kerugiannya ya kita jadi dari segi administrasi, dari segi untuk controlling itu juga harus semakin semakin bertambah pekerjaannya. Gitu. Kita kan juga harus istilahnya memonitor apakah barang ini dikirim ke sana nih bagaimana, ada kerusakan enggak, untuk packagingnya, untuk apa, dan itu kan juga tapi harus kan ada pada sisi inputan. bisnis, Bro, kita akan berkenalan dengan cost sama investment gitu. Betul. Kan. Nah, yang Anda lakukan taruh kata ketika misalnya kita jualan di Lamongan, di Kediri dan lain-lain, meskipun itu akhirnya ada konsekuensi biaya besar yang harus dikeluarkan, itu kan akhirnya bisa jadi investasi sebetulnya. Ya betul sekali. Anda jangan pelit-pelit lah ya. Ya, Betul. saya ingat ketika pernah mampir ke pabrik kerupuk kelenteng ini, sebetulnya ada bagian yang menarik. Rata-rata orangnya itu orang-orang lama ya. Betul. Orang-orang lama dan Betul bangunannya sendiri itu bangunan lama. Nanti orang-orang yang loyal sama ibu Anda sebetulnya juga mereka orang-orang yang sangat loyal gitu. Nah, masalahnya apakah mereka loyal sama Anda? Dari pengamatan saya, dari pengalaman saya bisa menilai mereka itu loyal. Dan saya bangga dengan mereka karena saya menganggap mereka itu bukan sebagai karyawan biasa, tapi lebih sebagai semacam satu keluarga besar lah. Indikatornya apa kalau loyal? Salah satunya ada karyawan saya yang sekarang bekerja itu bekerja di tempat saya itu sudah 41 tahun. Dan lagi yang sekarang ini bekerja di tempat saya 90% itu bisa dikatakan bekerjanya itu lebih dari 1,5 tahun sudah. Itu paling sedikit ya. Iya. Yang paling banyak itu sudah belasan tahun. Tapi yang belasan paling tahun. Itu yang paling lama yang tadi 41 Iya, tahun. 41 Itu orang tahun. Bojonegoro asli. Orang Bojonegoro Rata-rata asli. orang Bojonegoro asli. Rata-rata orang Bojonegoro asli, dan kebanyakan kan seperti ini. Jadi karyawan itu kan kami butuh karyawan gitu ya. Siapa mungkin yang bisa ini ya? Dia mungkin nanya keponakannya atau nanya tetangganya. Jadi seperti itu. Itu pengeringannya masih dijemur gitu, Bro?
Ya, memang belum berencana menggunakan alat pengering. sudah kita punya alat pengering, tapi kita gunakan kalau misalnya kondisi alam tidak memungkinkan, misalnya mendung musim terus, hujan, baru kita gunakan seperti itu. Karena kalau dari pengalaman kami ya, itu di oven dengan dijemur itu lebih bagus dijemur kualitasnya ya. Jadi belum bisa menggantikan matahari ciptaan Tuhan yang Maha Karena Kuasa. kita memang harus percaya bahwa matahari itu kan Betul memberikan sekali. manfaat yang luar biasa. Gitu Betul ya. sekali. Iya. Ini bicara tentang apa karyawan-karyawan Anda. Waktu itu saya melihat bagaimana ibu Anda berinteraksi dengan mereka, gosip gitu. Kan nggak Biasa cewek. nggak kayak bos sama karyawannya gitu. Iya, Nah masalahnya Anda gitu loh. Apa Anda juga nanti akan melakukan hal yang sama untuk Yang menjaga enggak lah. menjaga hubungan? Kecuali mungkin karyawan yang masih belasan tahun umurnya enggak ya? Enggak. Jadi jadi kalau saya di pabrik itu jadi waktu tertentu itu jadi happy juga lah di sana itu karena mereka itu seringkali melakukan, jadi kalau kan istilahnya bisnis itu nggak selalu rame ya, kadang kalau sepi itu mereka itu apa yang mereka lakukan tahu nggak? Sholawatan. Oh ya. Iya, Di jadi lokasi itu? Iya, di lokasi itu sholawatan, terus saut menyaut antara bagian yang goreng dengan yang ini. Di dalam ruangan apa ketika Di dalam ruangan iya itu? sambil bekerja gitu, terus kemudian ada customer datang gitu. Waduh Mbak, ini asik nang gini tuh. Jadi seperti itulah. Intinya mereka happy ya. dengan Happy kondisi ya. seperti itu. Ya bro, ini ngomong pandemi, kita sama-sama tahu lah pandemi itu, sudahlah satu kata untuk pandemi itu nyusahin gitu kan. Betul. Semua orang mengatakan bahwa pandemi itu memberi dampak signifikan pada perkembangan bisnisnya. Nah, bagaimana dengan Kerupuk Klenteng Bojonegoro ini? Sama, pandemi itu membawa apa ya? Kita mengalami penurunan juga dalam hal penjualan. Yang paling kami rasakan indikatornya adalah biasanya pada saat menjelang Lebaran itu kita rame. Jadi banyak orang luar kota yang datang gitu, tapi tahun ini waduh memang lain sekali. Dari saya kecil sampai saya sekarang ini baru kali ini. Ini yang paling buruk. Iya, ini yang paling buruk. Karena begitu sepi gitu. Tidak seperti tahun-tahun. Bahkan tahun lalu pun masih ramai. Masih lumayan. Oh, yang awal-awal pandemi itu. Iya, karena kan mungkin waktu itu kan pemerintah menerapkan kebijakannya kan belum, jangka waktunya belum panjang ya, jadi agak mepet, jadi orang sudah keburu buru mudik ya. Kalau sekarang ini kan sudah di planning sama pemerintah jauh-jauh hari, jadi ya nggak bisa ya, memang kita terdampak seperti itu. Kan logikanya akhirnya begini, ketika misalnya bisnis itu terganggu, itu artinya kan kalau ngomong cash flow itu kan juga terganggu juga gitu. Iya. Nah dampaknya terhadap karyawan ini akhirnya bagaimana? Untungnya istilahnya kami itu tidak ini ya, kita mencoba membuat suatu kebijakan yang jangan sampai karyawan itu terdampak terlalu parah. Jadi akhirnya kita tempuh istilahnya jalan tengahnya ya, kita tetap istilahnya menyuruh mereka tetap bekerja. Nah, istilahnya hasil produksi ini kita coba simpan untuk stok. Jadi untuk stoknya ini lebih banyak dibanding tahun-tahun yang lalu, dengan harapan supaya mereka itu tetap bisa bekerja. Kasihan kalau seperti itu. Artinya memang dari manajemen itu memang berupaya untuk mempertahankan karyawan ini tetap bekerja. Iya kayak soalnya kami juga tahu dan merasa kan istilahnya karyawan itu kan mereka kan harian ya. Itu bagaimana kalau misalnya mereka sering libur atau bahkan jam kerjanya dikurangi sehingga gajinya dikurangi, itu kan mereka punya tanggungan, mereka punya anak yang perlu mungkin kebutuhan ini itu dan sebagainya seperti itu sih. Bro, ini suasananya kalau terus-terusan sedih kayak gini juga nggak enak gitu. Kita mesti ngomong sesuatu yang menyenangkan gitu. Nah, ini ngomong tentang ini bangunan rumah Anda itu kan bangunan gaya klasik. Betul. Masyarakat Tionghoa di Bojonegoro gitu ya. Nah, ini bisa cerita sedikit, itu bangunan itu rumah siapa dan sejarah panjangnya itu kayak apa ya? Sebetulnya saya koreksi, itu bukan bangunan Tionghoa, itu bukan bangunan Belanda, kolonial Belanda Belanda ya. Okay. Jadi ciri khasnya itu kan plafonnya tinggi, pilar-pilarnya dua gede di kiri kanan. Jadi ya kalau cerita sejarah rumah itu yang saya dapat itu asalnya rumah itu dibeli oleh besannya Tan Tian Lim sama Oh Hai Niu.
Itu tahun berapa kira-kira? Saya Ingat? kurang tahu tahunnya, karena Pak ayah saya nggak pernah cerita Oke, tahunnya. oke. Cuman pernah dimiliki itu. Ah, Jadi besannya. Terus kemudian besannya ini dulunya kan belum besan, oke. ya kan? Jadi Oke. si besannya Tan Tian Lim ini kan beli dari ya nggak tahu dari orang atau bahkan dari Belanda ya. Hmm. Setelah itu kemudian ya nggak tahu lah mungkin jodoh ya. Anaknya kawin menikah. Oh, oke. Waktu terus berjalan sama besannya ini dijual rumahnya. Terus akhirnya dibeli sama Tan Tian Lim sama oh ini. Kalau Bapak Ibu teman-teman mungkin pernah ke Kerupuk Klenteng itu di situ nanti kan melewati Blimbing. Ah, Nah, Blimbing itu usianya sudah tua. Kalau mungkin 80 tahun lebih. Karena Blimbing itu ditanam oleh salah satu kerabatnya besannya Tan Tian Lim. oke. Anaknya ada 4. Dulu Blimbingnya itu berjejer 4. Ah. Satu anak nanam 1. Nah, yang 3 ini sudah tidak ada, tinggal 1. Ada kesepakatan seperti itu waktu itu. Ya? Iya. Itu sama kan kalau kita pernah baca, itu kan nggak salah keluarga kerajaan Inggris atau mana. Setiap kali lahir itu mereka nanam pohon. Ini ngomong tradisi berarti ya? Iya. Ngomong tradisi. Oke. Ada itu. Tapi satu-satunya yang tersisa cuma satu itu. Iya, aja 1. sekarang. Yang lainnya sudah mati ya, Ah. karena umur ya. Makanya kalau ke sana Ada spekulasinya, kenapa mati gitu ada oh, spekulasi. enggak. Ya memang sudah tua. Oh, itu aja yang di pabrik itu kan kalau kita lihat masuk ke sana kan bawahnya kan sudah keropos itu. Bro, bagian depan itu nggak ada rencana dibikin kafe atau apa gitu kan? Saya membayangkan ada sisi depan bangunannya kan sangat ini ya artistik sekali gitu ya. Banyak orang mengatakan seperti itu. Nah, Dulunya saya juga timbul ide seperti itu. Tapi ada satu orang, dia pemerhati arsitektur mengatakan ini depan ini jangan dirubah-rubah. Oh, Kalau kamu mau bangun, boleh kamu bangun di belakang atau kamu bangun di tempat lain. Karena ini itu menimbulkan nostalgia. Tempatmu ini menimbulkan nostalgia. Dan itu yang saya pegang teguh sampai sekarang. Saya tidak mau merubah secara radikal tempat produksi pabrik. oke. Karena apa? Saya dengar cerita beberapa orang yang berkunjung ke pabrik membeli kerupuk. Jadi dia itu begitu terkesan, nostalgia. Dulu bagaimana dia dibonceng bapaknya membeli kerupuk. Oh iya, dulu saya saya duduk di kursi itu loh, yang hijau itu loh ya. Oke. Bapak saya beli. Kalau saya rubah itu akan hilang. Ya. Hilang, cuman produknya aja. Kenangan itu akan hilang. Saya nggak mau itu. Saya nggak mau itu. Jadi tetap akan saya pertahankan. Saya yang rusak-rusak diperbaiki ya, untuk seperti itu. Jadi selain orang itu membeli produknya, kenangan itu akan ada. Istilahnya Ya. membeli produk dan sekaligus membeli kenangan. Iya, kenangan. Jadi oh iya ya, dulu ibuku masih ada, aku sama kakakku diajak beli kerupuk. Saya nunggunya di sini loh. Tapi sebetulnya kan istilahnya bukan semata-mata kenangan itu sendiri bukan, tapi ada banyak hal yang ada di situ kan. Betul sekali. Kita ngomong tentang orang per orang, kita ngomong tentang bagaimana kita mempertahankan tradisi gitu kan. Nah, itu mungkin bagian-bagian pentingnya. Iya. Dan ketika kita ngomong mempertahankan tradisi, sebetulnya kalau kita hari ini minum SBY ini juga demikian. Kita mencoba untuk menikmati minuman segar dengan cita rasa sesuai dengan tradisi yang ada. Kita coba Serius ya, dulu. Bro, dia? Iya. Nah, sip. Cocok nih. Hmm. Masih coba SPI. SBY. Tapi nggak ada hubungannya dengan ini ya. Jangan dibahas. Kita menghindari pembicaraan politik. Sip. Kita bicara tentang Kerupuk Klenteng. Tentang kehadiran Kerupuk Klenteng di sosial media. Saya penasaran aja, sebetulnya respon orang-orang kayak apa? Pertama kali itu saya nggak ada ekspektasi yang berlebihan seperti apa ya terhadap responnya masyarakat orang-orang ini terhadap Kerupuk Klenteng. Jadi waktu itu ya sudahlah, coba-coba aja saya posting, kita buat akun gitu kan, saya posting di salah satu sosial media. Nggak taunya ada salah satu temen juga SMP. Waduh, dia kasih komentar gini nih. Tak pikir ya satu orang itu aja, ternyata berikutnya loh lagi komen lagi, dan lama kelamaan itu semakin rame dan itu efeknya ke ini, jadi orang semakin penasaran, semakin ingin tahu rasanya, terus semakin banyak yang membeli ke pabrik, itu seperti itu.
Ya. Efeknya bisa seperti itu. Anda pernah cerita ada komunitas yang datang ke situ juga ya? Komunitas foto kalau nggak salah. Ada. Nah itu gimana ceritanya? Mereka tahu dari mana ada komunitas foto yang akhirnya datang ke pabrik? Jadi komunitas foto itu awalnya itu ini yang mereka berhubungan dengan minyak ya kelihatannya ya, minyak. Cuman saya kurang tahu apakah minyak yang di Banyurip ataukah minyak yang di daerah mana itu dekatnya Rengel atau mana gitu. Saya kurang tahu waktu itu, lupa. Mereka apa itu namanya? Awalnya cateringnya itu kan pakai kerupuk kelenteng. Oh oke. Nah, cateringnya pakai kerupuk kelenteng. Ya, terus mereka kan dimakan sama manajemen. Loh, ini kok lain kerupuknya. Beli di mana apa dan sebagainya. Mereka pengen datang ke sana, datang ke pabrik. Terus mereka kan dengar ceritanya, lihat bangunannya apa. Terus suatu ketika berapa orang waktu itu 3, 4 atau 5 orang. Terus kemudian mereka kan lihat goreng, boleh nggak izin untuk buat foto-foto? Oh monggo silakan. Gitu. Terus akhirnya jadi kegiatan foto, hunting foto bareng. Ada foto, cuman nggak sampai seperti apa enggak. Bro, ini mungkin wawasan yang perlu disampaikan kepada penonton podcast ini. Sebetulnya tips memilih, kita tahu lah di luar sana itu kan jajanan itu kan banyak sekali. Tapi sebagian itu kan juga kita nggak pernah tahu proses produksinya kayak apa gitu ya. Nah ada tips nggak supaya orang itu tidak tersesat memilih produk yang akhirnya bikin batuk, bikin radang tenggorokan? Ada tipsnya nggak kira-kira? Ya kalau tipsnya sih, saya pikir kalau saya pribadi loh ya, ya otomatis kalau makanan ya kita harus coba langsung ya, coba langsung kita rasakan. Terus kemudian kalau memang katakanlah makanan itu katakanlah cocok bagi kita mungkin cari tahu lah ini maksudnya nih produksinya gimana, dibuat di mana, dan mungkin mereka punya sertifikat katakanlah mungkin halal ataukah mungkin ada PIRT-nya apa ya. Kita istilahnya bagi saya pribadi ya cukup lah itu seperti itu ya. Jadi tapi kan masalahnya kan kita tidak selalu juga kan tahu, kita hanya tahu makanannya tapi pabriknya di mana kan kita juga nggak tahu. Ini kan mungkin jadi persoalan juga. Iya. Tapi katanya kan ada teknik itu membedakan antara minyak goreng yang berkualitas atau tidak yang digunakan. Tapi kalau di tempat Anda minyak gorengnya bagus ya? Oh bagus. Jadi ya ini ngomong jadi begini, beberapa waktu yang lalu saya sempat kaget juga bahwa kita menerima orderan kerupuk kelenteng itu untuk dikirim ke Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta. Saya kaget tuh, ini serius atau berapa itu pesannya? atau beneran? Waktu banyak. Itu minta dikirim itu paket yang isinya 1 dus itu 2 kilo. Jadi 2 kilo. Terus kemudian ya udah karena orangnya ini udah transfer uang udah apa ya, kan harus kita layani. Nah, kemudian kita layani. Terus nggak berapa lama juga ada order lagi gitu loh. Nah, jadi dari situ saya pikir juga istilahnya ya kita dapat tanggapan yang positif lah ya. Artinya seperti itu. Dan itu tentu saja menjadi poin berharga juga bagi perjalanan kerupuk kelenteng khas Bojonegoro yang akhirnya ke gedung DPR. Iya. Bro, kita ngomong berandai-andai. Kira-kira dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kerupuk kelenteng Bojonegoro ini? Jadi concern saya untuk ke depan ini tetap saya akan membenahi. Jadi kelihatannya ini produksinya juga harus diperbaiki lagi. Karena apa? Saya pengen untuk kedepannya kita punya produk varian yang baru. Produk varian yang baru. Terus kemudian untuk kerupuk kelenteng sendiri, kerupuk kelenteng rasa asli sendiri kita akan artinya meriset ini untuk bagaimana evaluasi dan perhitungan untuk baik dari segi cost, dari segi packaging apa untuk pengiriman yang lebih jauh. Seperti itu. Jadi kedepannya seperti itu. Konkretnya kira-kira pada sisi produk itu nanti akan seperti apa aja variannya itu? Varian. Ini akhirnya ngomong rahasia dapur ya. Tapi mungkin ada kasih clue lah, kasih clue kira-kira kayak apa aja nanti. Nah, jadi gini, jadi mungkin bisa jadi bahwa mungkin kita tetap rasanya rasa alami, tapi ada beda dikit di mungkin bentuknya atau di apa seperti itu. Ya, yang saya tahu sekarang bentuknya memang sendiri kan bentuknya kan memang bermacam-macam, tidak sekedar yang
apa ya, kerupuk keriting gitu kan ya. Bentuknya sudah mulai macam-macam juga ya. Tapi kalau kerupuk kelentengnya ya tetap itu. Tetap yang itu, Tetap yang lain itu. kan cemilan mungkin Iya, itu saya ngistilahkan pendamping aja. dan pada sisi penjualan tetap itu yang jadi prioritas juga kan. Iya, iya. Itu sampai berapa persen bro yang varian-variannya itu? Varian ya 30% sekitar Hanya segituan. 30% Iya, saja. iya. Yang 70% tetap Oh yang, iya, yang produk iya. utama ini. Karena orang nggak tahu datang nih, ini apa yang favoritnya ya? Kita ngomong terus terang. Oke. Kalau ini ya favoritnya yang ini, kerupuk kelenteng rasa asli yang sudah 92 tahun. Bojonegoro ini. Iya, iya. Seperti itu. Bro, closing statement. Anda sebagai orang yang memegang kendali sebuah kerajaan bisnis sebagai generasi keempat, mungkin juga dialami oleh yang lain. Apa tips yang harus dilakukan untuk meneruskan sebuah bisnis ini bisa berkembang? Kira-kira apa aja? Ya, jadi untuk sebuah perusahaan keluarga di mana kita menjadi penerusnya, itu kita jangan pernah artinya merasa pesimis dulu. Jadi kita tetap halangan itu akan ada, Ya. istilahnya lubang-lubang itu akan ada, tapi kita harus tetap berusaha untuk membereskan itu semua, menambah lubang-lubang yang ada. Terus kemudian jangan lupa bahwa kita juga perlu yang namanya inovasi. Oke. Inovasi itu penting sekali. Inovasi itu menjadi kunci ya. Betul. Selain kualitas produknya itu sendiri, Betul. inovasi karena Iya. kita ngomong pesaing yang jumlahnya semakin Betul besar. sekali, betul. Oke, terima kasih sekali Bro Sama-sama. Anton. Ya, Sobat Berita Jatim, senang sekali bisa ngobrol panjang dengan Mas Anton hari ini. Semoga apa yang kami bicarakan hari ini bisa menjadi inspirasi buat Anda semua, baik untuk kebutuhan pengembangan usaha Anda atau referensi Anda atau yang lain. Terima kasih Anton, senang sekali bertemu dengan Anda. Sip. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama. kasih. Terima kasih.